Halo semuanya, selamat bertemu lagi di Musik Ngumpul Asik. Agak sedikit beda deh obrolan kita. Agak beda. Kita mau ngobrolin timnas aja. Nice. Gimana nonton? Udah nonton? Gue sih jujur ya, timnas itu gue nonton cuman lawan Tenang. gue lupa gitu itu sih udah. Ini lama banget masalahnya. Yang seri Kemarin seri. Iya 3 kali seri semua. ya enggak. Pertandingan pertama tuh Australia apa Arab sih? Arab ke Australia berarti ya gue tonton. Oke. Nah ini untuk buat teman-teman. Jadi tag ini kita setelah match ketiga ya. Ya, Setelah lawan Bahrain. Jadi Oh, kita belum tahu nih posisi kita kayak gimana. Iya. Kayaknya ini bakal upload setelah Setelah sih, gua rasa setelah Ini- Cina sih. ini Cina kapan sih lawan Cina? Tanggal 15 besok. Oh iya, berarti akan tayang setelah Cina. Kan nggak mungkin malam ini Nanti kita upload. nanti kita tuh prediksi lawan Cina terakhir. Iya, Oke. oke. Nah, kita ngomongin kans Indonesia melihat dari perjalanan ke belakang. Pede nggak masuk Piala Dunia deh? Pede kalau masuk masuk pede gua. Masuk pede. Apapun jalurnya ya, mau itu otomatis tingkat 1 2 atau 3 4 pede. Pede pasti masuk lah, tergantung prosesnya. Ya. Memang beda banget sih kalau gue lihat atmosfernya timnas kita dengan skuad diaspora. Naturalisasi. Tapi gini loh, gue jujur ya, gue terakhir gue tuh nonton di stadion cuma pertandingan timnas. Oke. Klub itu mau itu Persija apa? Karena gue di Jakarta gue jujur gue gak pernah nonton Persija di stadion. Jarang. Gak pernah, gue gak pernah Nggak, nonton di maksudnya stadion. Persija juga jarang. Gue kalau di TV nonton, di TV gue nonton, tapi kalau di stadion gue gak pernah. Stadion gue cuma timnas. Nah itu gue ngerasain, tapi jujur di timnas sekarang STI gue belum pernah nonton di stadion ya. Iya. Tapi beda sumpah. Ketika dulu zaman Evan Dimas, zamannya apa? Itu beda. Lebih apa ya? Lebih asik aja gitu lihat permainannya. Mainannya ya dalam meningkat ya, Bang. Ya. Kok ini sih menurut gua ketika kemampuan pelatih atau pemainnya match. Ya. Betul. Gitu. Jadi nggak kayak orang tolol. Apa yang Kalau kata Etik Thohir nggak kayak klub yang lagi lucu-lucuan. Iya, maksudnya match lah, maksudnya pelatihnya punya strategi yang bagus, pemainnya juga mumpuni. Jadi match enak lah, permainan bisa ngimbangin. Karena di beberapa pertandingan terakhir jauh sebelum kualifikasi Piala Dunia lawan Australia itu kita tuh jauh cara mainnya jauh berdarah. Susah memasuki dapat 1 gol tuh luar biasa, mau ngarep seri aja tuh kayaknya sulit, tapi sekarang udah bisa bersaing lah. Gue tuh di fase dulu tuh berharap ketika ketemu Australia, Arab gitu ya. Cuma berharap untuk pertama Indonesia bisa ngegolin, Ya, kedua gak gede-gede banget. kalau kalah Kalah gitu. justru kosong lah gitu. Ya 2-1 lah ya. Jadi bisa ngegolin juga lah, ada perlawanan. Menarik sih, tapi kalau misalkan kita ngomongin masuk Piala Dunia, Oke. lawannya kalau bukannya lawan terberat Indonesia semua semua yang masuk Piala Dunia itu bakal jadi lawan terberat ya. Bakal hanya jadi tim peramai Piala Dunia kah atau Peramai. bisa Untuk 2022 pertama ya. Untuk saat ini peramai. peramai? Belum untuk lebih jauh kayaknya belum. Untuk masuk aja udah sebuah prestasi lah. Prestasi itu. Karena belum pernah kan. Iya sih, masuk aja prestasi. Nah, gimana lagi bisa berkata lebih sih? Gue sih sebenarnya berharap oke lah, maksudnya kalau di grup 4 tim ya peringkat 3 lah. Ya. Minimal menang sekali. Iya, bisa. Minimal menang sekali atau seri. Ya. Dapat poin lah ya. Dapat poin. Dapat poin. Nggak ya. nol banget. Nggak nol. Nggak nol gitu. Maksudnya kan ada perlawanan.
Tapi sekalipun sebenarnya 0 pun menurut gue ya nggak masalah juga. Ya. Selama itu mainnya Piala Dunia ya. Iya sih. Sudah lolos lah ya. Iya. Tiba-tiba ketemu Mbappe kan. Satu timnya misalkan Brazil, Prancis, Waduh. Jerman, ya udah ngapain? Itu juga sebuah pengalaman buat Iya. bertanding dengan tim-tim kelas dunia itu. Iya, dengan pemain bintang kelas dunia. Berarti nemenin Jepang. Nah, nemenin Jepang. Ya bisa lah peringkat 2 oke lah. Karena bermimpi menang lawan Jepang nggak ya cukup Sulit. sulit. Gue ngeliat Jepang beberapa belakangan terakhir gila-gila tuh. Belum kelasnya kita lah, Jepang Jauh tuh. banget. Jepang tuh emang udah kayaknya Jepang tuh di Eropa sih. Iya. Karena Jepang di Eropa, berarti PSG jelek nih. Biasa jelek. PSG jelek. sejak kelas ya. Oke. Karena gue lihat dari line up-nya si timnas Jepang itu kebanyakan yang main di Liga Jerman sama Inggris. Iya, iya. Iya. Walaupun cadangan ya. Walaupun cadangan. Gokil, maksud gua Jepang udah semaju itu gitu. Kita juga- mainnya. Ada pemain Liga Inggris kok. Walaupun championship. Championship. yang gua ngomongin kan main di ketemunya tuh Harry Maguire gitu. Miss, Kenapa? Miss Hilger. Mana habis tahan MU kan? Oh iya. Tuh. Gua seneng sama dia karena dia bikin MU kelabakan. Seenggaknya gini. Jujur kalau buat gua ya. Seenggaknya untuk saat ini gua masih mau nonton bola lah ya. Oke. Dengan kondisi kalau kata Erik ada klub di Liga Inggris yang lagi lucu-lucuan. Gitu. Gue fans MU gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Seenggaknya gue masih ada hiburan nonton timnas. Gue bukan fans MU, gue fans United. United. Terus kalau balik ke Piala Dunia ini bakal kayak apa nih dengan ada di Indonesia? Maksudnya kalau kita berbicara ini kan sebagai peramai harus ada pembeda nih, harus memang bener-bener Indonesia ini jadi topik yang menarik di Piala Dunia. Harusnya untuk di dalam negeri harusnya lebih ramai. Crowdnya harusnya lebih gila ya. Karena tanpa ada Indonesia aja sudah seramai apa? Iya. Harusnya dengan adanya Indonesia, atmosfernya segala Iya. macamnya bisa. Tapi ini udah nggak akan ada nobar Argentina, Prancis lagi. Ada. Nobar Nobar Indonesia. Indonesia semua. Ada. Ada tetap. Tapi setelah fase Setelah grup. fase grup. Setelah fase grup. Nobarnya langsung ganti baju. Karena udah ya udahlah gitu kan. Atau ada nobarnya tadi kementerian. Kemenpora ada nggak? Ya semua ini ya, semua Pemda ya. Karena jarang dulu kalau Piala Dunia di Pemda atau di tingkat pemerintah kan, biasanya di kafe-kafe ada tempat tong. Gua sampai gua nazar nih. Ini akan terekam dan Lu mau ke Amerika? Berarti Siap, jadi. tunggu channel ini 1 juta subscriber. Jadi kalau kalian yang mau lihat gua Amerika 1 juta subscriber. Ayo. Gua akan ya kalau 1 juta subscriber gua ke Amerika. Kalau 1 juta subscriber gua ke Amerika. kalau gue jujur agak sulit. Agak sulit. Kenapa? Nama. Kayaknya lebih sulit itu daripada Indonesia. Masih perintis, Bro. Enggak, mungkin gue bisa nonton di Meksiko atau Kanada lah. Iya. Mungkin gua kayaknya gua akan kesana. Tapi gini, gue yakin sih Kalau dia pembeda. terhalang di ini, di apa namanya, migrasi, Iya makanya. masuk di imigrasi Amerika ditangkap. Enggak, bukan imigrasi. Hah? Visanya nggak keluar. Oh iya bisa. Kalau udah imigrasi di sana ya. Iya. Bisanya nggak keluar. Tapi gini, ada satu sih yang gue yakin akan jadi pembeda Indonesia di Piala Dunia. Apa? Supporter. Iya. Bakal crowdnya bakal gila. Maksudnya gila. Maksud gini. Di internet juga bakal rame. Oh, Ya pertama, jangan ngomong internet deh. Di sananya sendiri pun gue yakin banyak. akan jadi apa ya, pembicaraan ketika tim sekelas Indonesia tapi stadion penuh gitu. Iya. Oh iya. Orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia, WNI yang di sana ya. Iya. Ya diaspora juga sebetulnya. Iya. Iya, tapi maksudnya kan jangan mau kita main dimanapun gitu loh. Pasti penuh. Pasti penuh. Apalagi orang Indonesia, sebenarnya nggak usah perlu orang Indonesia di Amerika, orang Indonesia dari sini gue yakin ada yang Ada, sana. Pasti banyak. Soalnya kan orang kaya di Indonesia banyak. Iya. Iya, iya. Banyak kalau Banyak. ngomongin secara
Nonton kita Bruno kan- Mars di Thailand aja banyak orang Indonesia. Iya. Di Singapura ya kan, ya. Benar, benar. Amerika dong. Bisa. 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 Gue kalau mau ada yang ikut-ikut ke sana mau ikut. Gue yakin banyak banyak perusahaan yang promosinya tiket Piala Dunia. Iya. Oh ya. Dukung Giveaway, timnas. giveaway. Dukung Giveaway, iya. timnas di Amerika. Hadiah. Iya. Hadiah giveaway. Itu mau sih gue. Kalau 2026 kan? Iya. Bisa lah 1 juta subscriber. Bisa 2026. Bisa. Bisa kok. Bisa. Nggak cuma gua, kita. Oke. Kita musik di depan stadion kan. Musik sama Sintayong kita nggak tahu kan ke depannya. Tapi menarik sih Piala Dunia tahun ini juga bakal jadi selain ngomongin timnas Piala Dunia 2026 bakal jadi benar-benar era baru dari sepak bola dunia. Iya. Karena Messi udah habis, Ronaldo udah habis dan udah bener-bener pemain muda. Iya. Dan Regenerasi baru bintang. regenerasi bintang udah mulai Ya. baru-baru sih gitu. Apa yang kalau kita di luar Indonesia Oke. dari lu berdua siapa yang lu jagoin? Prancis. Masih penasaran kemarin juara 2 soalnya. Tapi kan 2018 udah. Iya sih. Ya, tapi Pengen naik lagi, ngangkat piala lagi. lalu Kalau gue dari dulu sih, gue tuh fans setianya timnas pusat timnas pusat Belanda. Belanda. Gue suka Belanda itu dari zamannya Nistelrooy. Ini masuk kualifikasi ya? Ya kalau kualifikasi atau apa ikutlah. Harusnya sih bisa Harusnya lolos. bisa. Karena dia sempat nggak lolos Piala Dunia. Iya. Iya, pernah. Pernah karena nggak lolos Piala Dunia Belanda, tim sekelas Belanda. Kalau gua sih tetap Ratu Elizabeth. Kalau gua sih, gua Mana dari Ratu dulu Elizabeth main bola? iya Iya. main bola. Itu Sedih banget kan ini. anak-anak Ratu Elizabeth tuh yang main. Kan meninggal. Kan Iya. bukan Ratu Elizabeth. Iya, Ratu Kalau Ratu Elizabethnya kabur gua, sumpah. Meninggal. Makanya tiap mau juara nggak jadi anjing. Kalau yang main Ratu Elizabeth. Tetap gua masih Inggris masih punya optimisme lah. Nggak sih. Gak sih, gue yakin bukan Inggris sih. Ada Harry Kane. Wah, harus sih nggak dimainin ya. Harry Kane sama Southgate sama Gerbang Utara tuh. Di Gerbang Selatan dong. Gerbang Selatan sorry. Sama Gerbang Selatan tuh, gua harap sih nggak dimainin tuh Harry Kane. Karena dia bawa. Gak dimainin tapi jadi cadangan ya. Iya nggak Tetap apa-apa. masuk squad. Iya. Tetap dong. Iya. Mesti banyak pilihan striker yang bagus sih. Si itu juga bagus tuh, si bintangnya Madrid. Bellingham. Iya, Jude Bellingham udah oke lah, nggak usah bawa Harry Kane udah tua juga, masih yang dimainin lari kagak, ya kan? Denda banget dia. Malum lah. Denda London. Sorry man, London is red. Sorry man, London is red. Yo, Dan London is that Iya. West Ham. Hah? West Ham. Enggak, kalau West Ham marun. Aduh. Belum terkalahkan. Raja PHP ya? Hah? Raja PHP. Kayaknya sih kalau musim ini enggak. Tiap musim juga bilangnya gitu kok. Tapi selalu hampir ya. tapi bagusnya kita adalah selalu optimis. Iya, iya. Optimis tiap pertandingan tuh ya minimal tiap pertandingan gak dikecewakan lah. Enggak kok. Emang ada tim yang mengecewakan di pertandingan? Ya kita nggak usah bahas ya. Nggak, Seri aja berasa kalah. Enggak kok. Jura United tuh. Maksudnya MU kan? Enggak kok. Loh, gue bisa kasih pembelaan. Oh, lu nggak kecewa karena lu tidak berekspektasi. Jadi nggak kecewa karena tidak kak. Ya udahlah gitu. Emang lagi masanya. Iya. Lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Orang tua biasa. Tapi balik lagi ke timnas kita nih, akan jadi lucu-lucunya nggak di Piala Dunia? Mungkin Lucunya enggak? Kalau buat gue ya. Enggak ya.
Ya cuma ya Emang kelas berbicara lah. gitu. Tapi kalau lucu-lucu ya enggak. Kalau timnasnya enggak, mungkin tim lawan yang anggap lucu juga dia di Indonesia. Karena tidak masuk dalam perhitungan. Tapi kalau ngomong sekarang ya udah jadi perhitungan. Iya, karena udah fase sekarang. Iya. Maksudnya sebelum-sebelumnya di tahun Piala Dunia yang sebelumnya pun nggak masuk hitungan. Kalau kata Mancini kan jangan percaya ranking Indonesia, itu bohong gitu. Mancini. Yes. Mancini pernah ke Indonesia waktu Inter ya? Apa? Waktu ke Inter sama Gue Mancini. lupa itu. Tadi siapa Inter? Waktu ke Indonesia tuh Inter sama Mancini. Oke. Cina nih. Sebelum ke Piala Dunia berapa kosong? Prediksi Gue ya berarti buat match 4 ya. Iya, match cepat. Buat match 4 prediksi gue fine aja. Maksudnya penyerang Indonesia saat ini nih belum tajam-tajam banget. Ya. Bukan tipikal penyerang yang haus gol. Iya, karena kan supply dari Belanda juga kosong. Enggak sih, kalau kata gua harus mainin Yongki Aribo. Itu bukan Elia yang boy main. Masa-masa. Oh, tapi kalau strikernya Boas, Oh, Boas di masa prima ditaruh tim ini gacor. Gacor. Gila, Gacor. Parah. Gacor. Boas sama BP masa primanya di combine sama tim ini. Gila sih. Gila sih. Jadi sih. Masalahnya supply bolanya enak banget. Iya. Gua harus akuin timnas hari ini punya permainan tengah yang bagus. Prediksi gue 2-0 lah menang Indonesia. 2-0. Dua tuh lah. 1-0. 2-1. Oh, Indonesia 2-1. 2. Kalau gua 1-0 sih cukup. 1-0. Asal jangan Wasit ya? gue tuh dari dulu tuh katakanlah emang wasit curang, mau siapapun yang tanding, gue tuh kayak nggak pengen walaupun misalkan tim gue ada kondisi kalah atau seri gitu gara-gara wasit, nggak pengen teriak nyalahin wasit walaupun emang bener secara nyata gitu, karena gue takutnya jadi kebiasaan setiap lo kalah lo akan nyalahin orang lain yang butuh disalahin akibat kekalahan lo gitu. Tapi kalau ngomongin kemarin case Bahrain ya, Itu sih kelewatan. Emang udah. Karena matematikanya nggak ada. 90 tambah 6 sama dengan 99. Oh, emang sengaja. Itu Sorry, Enggak, bukan 90 plus 6 sama dengan 99, enggak, salah. gimana? 90 plus 6 sama dengan Bahrain golin. Oke. Iya, kalau Bahrain gak ngeluarin jadi tiup itu. Enggak tuh. Mau sampai hari ini nih. Iya, masih main terus. Masih main. Si main mau Bahrain udah kagak gol-golin. Dan yang paling kecil pertandingan kemarin kalau perhatiin, wasitnya ketika Bahrain cetak gol, dia ikut Enggak, itu salah. Gua Enggak, bilang itu salah. Yang bilang kayak itu sebenarnya salah. Karena walaupun emang bener bajunya hitam itu kiper. Oke. Oh, nyaru ya? Enggak, tapi itu Iya, kiper itu kiper. yang diduga wasit Iya. itu kiper sebenarnya. Anak miring. Karena sama-sama baju hitam aja. Oh, Iya. jadi salah tangkap. Salah Salah tangkap. tangkap. Sorry. Tapi kalau hitung-hitungan tetap Tapi gua kan nggak nonton ya. Jujur gua nggak nonton sama sih Indonesia itu Bahrain. juga. Gua lihat highlightnya aja. Tapi terlepas dari wasit yang tidak memotong durasi seharusnya, gol terakhirnya Bahrain itu Offset masalahnya. offset. VAR ada VAR-nya? Enggak dicek. Nggak dicek. Masalahnya oke katakan 99 tapi dicek VAR gagal gitu. Ya biasanya yang bilang itu offset. Ini itu kelihatan jelas. Oh, jelas. Jelas offset. Selangkah soalnya jelas selangkah. Ya itulah yang drama sepak bola. Ya kalau nggak kayak gitu nggak ada bumbunya. Iya. Nggak seru. Berarti kalau Indonesia sampai dicurangi seperti itu, menandakan Indonesia sudah naik kelas. Untuk memenangkan, menyamakan kedudukan aja harus seperjuang itu. Oke. Jadi 2-1, 2-0. 2-0, gua 1-0 aja. Gak usah ngoyo, yang penting menang. Oke, kita lihat besok siapa yang menang nih. Oke. Kita lihat besok. Coba taruh prediksi kalian nih antara match Indonesia lawan. Enggak dong, enggak Gak bisa. bisa. Nggak Oh, bisa. ada hasil. Udah ada hasil ya. Udah ada hasil. Tapi bisa ya. Udah ada hasil di upload udah. Jadi Ya gini, prediksi kalian di akhir klasemen Indonesia peringkat berapa? Nah, berapa kira-kira lolos nggak nih? Nah, Otomatis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coba. Coba pede nggak nih? Kalau gua sih Bener lu berapa?
sekalian kita closing. 3 lah. 3, lo. Tiga. Gua 3 juga sih. 3 ini. 2 itu bisa tapi kecil. Masih bergantung pada tim lain juga. Iya, itu. Ya, karena harus Bergantung sama Jepang harus ngebantai yang lain. Ah, Iya, itu. Jepang harus melakukan pembantaian lagi. Itu silakan Jepang melakukan Pembantaian. pengusaha. Gua kalau Jepang ngebantai, kalau dia sapu bersih nih, kualifikasi, gue beli jersinya aja. Gua beli. Bagus aja jersinya. Bagus Iya. ya. Itu Bisa jadi- ya. Nah kalau timnas, gue udah punya sih. Cuma belum gue pakai aja nanti. Versi yang terbaru. Iya yang baru loh, Nice. yang gue awalnya nggak mau beli. Karena Tapi gara-gara polemik. enggak beli karena gue kurang suka Ya awalnya. kan? Gue pengennya beli yang musim sebelumnya tuh Ya. yang Nils. Cuman karena prestasi Iya. ya nggak apa-apa lah. Sama modelnya kayak jersey taplak mejanya MU kan lah ya. Iya betul. Walaupun Ya. itu jelek tapi juara anjing. Alpan Persi bangsa. Oke segitu dulu musik kita. Coba tolong tulis di kolom komentar tadi prediksi klasemen akhir Indonesia di kualifikasi Olimpiade. Sampai jumpa di musik selanjutnya. Bye.